Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan buat kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita. Nama saya Pendeta Aron Ladu Panggabean. Saya sudah berkeluarga, istri baru manulang, dan sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki kepada kami. Dan saya melayani sebagai pendeta fungsional di percetakan HKBP. Jadi saya sudah setahun namanya melayani di percetakan HKBP, dan sekarang saya menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Horas madihita saluhutna. Firman Tuhan buat kita pada ibadah minggu ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 dimulai dari ayat yang ke-15 sampai 21. Saya akan membacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Dan lalu berbaliklah ia pada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita saat ini adalah terambil dari dua perikop atau dua judul yang berbeda, yaitu Allah menyatakan dirinya di Gunung Horeb dan Elisa terpanggil. Jadi kalau kita buka Alkitab kita, nas kita saat ini terambil dari dua judul yang berbeda, yaitu Allah menyatakan diri di Gunung Horeb dan Elisa terpanggil. Perlu kita ketahui bahwa pastilah berbeda cara Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi pelayannya di rumahnya. Setiap orang yang percaya mempunyai berbeda-beda cara panggilan Allah kepada mereka untuk menjadi pelayan Tuhan.
Ada yang melayani karena hidupnya pernah diselamatkan oleh Tuhan dari maut. Ada juga orang yang melayani karena dia memiliki potensi, memiliki talenta, sehingga ia ingin memakai potensi dan talentanya itu untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Dan ada juga yang melayani karena mendapat mimpi atau sebuah penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang percaya yang terjun ke dunia pelayanan hanya karena ikut-ikutan atau dipaksa. Jadi bagi orang yang masuk dalam dunia pelayanan karena ikut-ikutan atau dipaksa, tentunya orang tersebut tidak dapat melayani dengan tulus, tidak dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Orang ini pasti hanya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan dan juga penghargaan. Kalau hal itu yang terjadi, maka pelayanan tersebut akan tidak setia dalam melayani Tuhan dan tidak setia di dalam mengikut Tuhan. Karena itu, bagi setiap pelayan Tuhan, jangan pernah kita mencuri pujian dan kemuliaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita mengatakan Satia mangihuton dohot makobasi Tuhani, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bukan karena kebaikan mereka, namun karena Allah sendiri yang memilih bangsa Israel sebagai bangsanya. Kepemilikan Allah akan bangsa Israel menandakan bahwa Allah sangat berperan bagi bangsa itu. Terlihat dari sisi kepemimpinan bahwa Allah lah yang mengangkat raja-raja atas bangsa Israel serta mengangkat nabi bagi mereka. Dan kalau kita melihat kitab Raja-Raja berisikan tentang para raja dan peran Allah yang sangat besar bagi bangsa itu. Dan Elia sendiri adalah pilihan Allah untuk memperingatkan Raja Ahab akan ada tahun bencana kekeringan karena ulah Ahab dan juga istrinya Izebel yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan yang mereka perbuat adalah mereka menyembah berhala, yaitu dewa Baal. Mereka membangun mezbah untuk Baal dan juga mereka dengan paksa memeras rakyat. Sebelum nas ini telah terjadi pertarungan besar antara Elia dan juga dewa-dewa Baal. Allah Israel yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Sehingga Nabi Elia bisa mengalahkan dan juga memusnahkan 450 nabi-nabi Baal di sungai Kison. Dan atas kekalahan Baal membuat Izebel menjadi tidak puas dan semakin bangkit amarahnya untuk membunuh Elia. Dan disinilah terjadi pergumulan dalam diri Elia bahwa dia berusaha menghindar dari amarah Izebel dengan pergi ke Berseba atau bahagian dari wilayah kerajaan Yehuda. Dia menyingkir supaya dia tidak ditemukan dan dibunuh. Karena itu dalam hal ini keterlibatan Elia secara khusus dalam nats ini sangat jelas, di mana Allah mengutus Nabi Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas bangsa Aram dan mengurapi Yehu cucu Nimsi untuk
menjadi bangsa Israel, serta dia juga mengurapi Elisa menjadi raja, menjadi nabi menggantikan dirinya. Dan kemudian ketiga tokoh ini dapat kita lihat mereka sekalipun berbeda tugas dan waktunya akan menyatu dalam kerendahan hati untuk mempermalukan keturunan Ahab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat dan memperhatikan peristiwa Allah memanggil Elisa melalui perantaraan Elia. Elia sebagai nabi Allah mengalami ketakutan, mengalami kecemasan yang sangat dalam karena nyawanya terancam dan dibunuh. Sehingga Elia melarikan diri dan bersembunyi dari pengejaran Izebel. Dan kemudian Allah memerintahkan Elia keluar dari gua tempat persembunyian itu agar Elia pergi untuk mengurapi Elisa, menggantikan dirinya sebagai nabi Allah. Jadi itulah cara Allah bekerja dalam diri Elia, sekalipun dia dalam tekanan, pergumulan, ketakutan, kecemasan, tetapi Allah tetap memakai Elia untuk mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan dirinya. Elia memperlihatkan kepatuhannya terhadap perintah Allah. Ia keluar dari gua dan pergi mendapatkan Elisa yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri mengemudikan ke-12 pasang lembu tersebut, dan Elia melemparkan jubah kepada Elisa. Itu adalah sebagai tanda bahwa pewarisan serta keberlanjutan panggilan pelayanan kepada Tuhan. Dan itu adalah sebagai tanda atau otoritas kenabian agar Elisa menjadi pengikut Elia. Dalam hal ini, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Elisa atas keterpanggilan dirinya? Apakah dia melarikan diri? Apakah dia diam saja? Apakah dia menolak? Atau dia menuruti panggilan itu? Dalam nats ini bisa kita lihat bahwa Elisa langsung merespon panggilan Allah dalam hidupnya melalui perantaraan Elia yang ditandai dengan jubah yang dilemparkan oleh Elisa. Kita melihat bahwa Elisa adalah seorang yang mapan dan cukup berada. Kita dapat lihat karena Elisa tadi memiliki 12 pasang lembu yang dipakai untuk membajak. Tetapi di sini kita bisa melihat Elisa memutuskan untuk meninggalkan kemapanannya, untuk meninggalkan keberadaannya, untuk mengikut Tuhan. Tetapi Elisa bermohon kepada Elia untuk permisi terlebih dahulu, menemui orang tuanya, mencium orang tuanya, permisi terlebih dahulu, barulah Elisa mengikut Elia. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa Elisa mengambil keputusan bahwa dia mengambil pasangan lembu, menyembelihnya, memasaknya, dan juga membagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita lihat bahwa Elisa benar-benar mengikut Tuhan, bahwa Elisa benar-benar siap untuk meninggalkan kehidupan pekerjaannya dan siap Elisa menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah panggilan Allah kepada Elisa melalui perantaraan Elia. Dan kita semua punya cara dari Tuhan yang sangat berbeda, yang sangat unik, yang sangat ajaib,
menjadi alatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita pasti mempunyai rencana dan mempunyai suatu harapan yang indah dan rencana yang damai sejahtera buat kita. Dan semuanya itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rencana untuk kita dipakai menjadi alatnya, untuk kita dipakai menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup ini. Bahwa melayani itu tidak harus di dalam gerejanya, tetapi kita juga bisa melayani dalam kehidupan kita sehari-hari, melayani dalam pekerjaan kita, melayani dengan sikap dan tutur kata kita yang baik. Oleh karena itu, bagaimana kita merespon panggilan itu? Apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, dalam melayani kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan dan banyak pergumulan. Percayalah bahwa dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, dan Tuhan pasti membantu. Tuhan menyertai kita dalam setiap hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan buku ND 758, Jehovah pangurupi di si ulaunmi, di leon posni roha di ganup tikii, nang pe sipata ganggu hapur syaunmi, jamot toktong Tuhanmu menjaga ngolumi. Tuhan selalu menolong, menjaga kita, menyertai kita, dan Dia bertindak dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Elia tadi, dia takut, nyawanya terancam, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan dia untuk keluar dan menemui Elisa, maka ketakutan Elia pun hilang ketika dia taat akan perintah Tuhan. Ketika dia taat akan perintah Tuhan, seketika itu juga ketakutan, kecemasannya itu hilang. Karena Tuhan mengatakan Keluaran 14 ayat 14, Aku akan berperang melawan mereka dan kamu akan diam saja. Dan juga dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia ini kamu menderita dalam penganiayaan, tetapi kuatkanlah dirimu bahwa aku telah mengalahkan dunia ini. Yang kedua yang bisa kita lihat dan renungkan dalam nats kita saat ini, kesungguhan hati dalam melayani dan mengikut Tuhan adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kita untuk mendengar dan melakukan panggilan Tuhan. Adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kita untuk mendengar dan melakukan panggilan Tuhan. Jangan pernah kita berdiam diri atau membiarkan atau pura-pura tidak tahu akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perlu ada kesungguhan hati, bukan karena dipaksa, bukan karena diajak atau dibujuk atau ikut-ikutan, tetapi ada dorongan hati kita untuk melayani dan mengikut Tuhan. Ada dorongan hati kita untuk melayani mengikut Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena itu, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, jangan pernah tunda untuk mengikut Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, jangan pernah tunda untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima panggilan Tuhan. Buku ND 802 mengatakan, paketikim saunari dapoton matuhani, unang godang sidalian, ingot jepek ngolumi, nungang rades hasonangan, disurgoi, unang adong nanggosada, naso parjabar disi. Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pakailah diri kita, pakailah waktu kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, pakailah diriku, pakailah waktuku untuk mengikut Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan untuk setia melayani Engkau.
Yang ketiga yang bisa kita lihat dalam nas ini, jangan pernah mundur di tengah jalan dalam melayani Tuhan. Selesaikan pelayanan sampai Tuhan mengatakan pelayanan berhenti kepada kita. Percayalah, ketika kita melakukan sebuah pelayanan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan akan menyertai kita. Karena itu jangan karena adanya tantangan persoalan dalam pelayanan, kita tinggalkan pekerjaan Tuhan dan ambil jalan pintas untuk meninggalkan pelayanan itu, dan kita sibuk dengan kehidupan duniawi atau kehidupan pribadi. Firman Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku senantiasa menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, berarti Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam hidup ini. Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Setia mengikut Tuhan adalah keharusan yang harus digumulkan bersama-sama, karena kasih dan cinta Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Karena itu Wahyu 2 ayat 10 mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita sudah setia mengikut Tuhan, mari layanilah Tuhan. Ketika kita sudah setia, kita diminta untuk mari layanilah Tuhan. Hendaklah kerajinanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lakukanlah pelayanan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan melakukan pelayanan dengan tidak lagi mengutamakan kepentingan dunia, tetapi pekerjaan utama kita adalah memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pelayanan kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, atau untuk mencari pujian dan kemuliaan diri sendiri, tetapi pelayanan kita untuk pujian dan kemuliaan Allah. Dan akhirnya khotbah ini menutup dengan kiranya kita mengimani dan melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan karena sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, pelayananmu itu tidak sia-sia. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan puja dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepadamu atas kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengumpulkan kami, jemaat dan pelayanmu HKBP Petra, dalam ibadah minggu pagi ini, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan saudara seiman. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, itu hanya untuk menyenangkan hatimu. Itu semua untuk pujian dan kemuliaan bagi namamu. Berkati Tuhan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga berjalan dengan penuh damai, penuh kasih, dan biarlah untuk meninggikan namamu dan memuliakan namamu. Bapa di dalam surga, kami baru saja mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal dari kerohanian kami, sehingga kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk dapat melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami telah disapa melalui firman-Mu, supaya kami tetap mau mengikut dan mau melayani Tuhan dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tetap setia, dengan tidak punya maksud apa-apa, hanya untuk pujian dan kemuliaan bagi namamu. Pakailah hidup kami, pakailah diri kami Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alatmu, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi yang seturut dengan kehendak-Mu saja.
Bapa di dalam surga, Engkau berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau beri kesehatan, beri panjang umur, beri kebahagiaan, dan beri mudah rezeki dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bersukacita dalam menjalankan kehidupan ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau sertai, lindungi mereka, dan Engkau juga memberkati kehidupannya. Ya Tuhan, begitu juga dengan segala program dan rencana gerejamu HKBP Petra. Engkau berkati segala program rencana gerejamu ini Tuhan, sehingga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan, nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau kuatkan para pelayan-Mu Tuhan yang melayani jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyadari betapa banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Biarlah Tuhan, Engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami ini, supaya tidak menghalangi berkat kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan supaya kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.